Nabi Soleh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin dan membimbing kaum Samud yang tinggal di dataran yang dikenal dengan nama Al-Hijr. Dataran ini terletak di antara Hijaz dan Sam, wilayah yang sekarang mencakup bagian barat Laut Arab Saudi, Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Daerah ini terlebih dahulu dikuasai oleh suku Ad, yaitu pendahulu kaum Samud. Suku Ad adalah leluhur dari kaum Samud dan mewariskan kekayaan alam yang luar biasa bagi kaum Samud. Mereka memiliki tanah yang subur, seluruh tanaman bisa tumbuh, dan binatang ternak yang dapat berkembang biak dengan baik. Semua kelebihan yang dimiliki oleh kaum Samud membuat mereka makmur dan serba berkecukupan. Namun, kondisi ini tidak serta-merta membuat kaum Samud beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, melalui perjuangan dakwah Nabi Soleh alaihissalam kepada kaum Samud, mereka tidak mau untuk mengimani apa yang telah diucapkan dan dipandu olehnya. Kaum Samud ini kemudian menantang Nabi Soleh untuk menunjukkan mukjizatnya. Penolakan kaum Samud kepada Nabi Soleh terus berlanjut. Mereka kemudian bahkan berani menantang Nabi Soleh untuk menunjukkan mukjizatnya. Mukjizat yang dituntut oleh kaum Samud ini adalah mengeluarkan unta dari sebuah batu besar. Ketika mukjizat itu, mereka berjanji bahwa barulah setelah itu mereka akan beriman terhadap Nabi Soleh. Nabi Soleh kemudian bergegas menuju tempat ibadahnya, lalu menunaikan sholat. Ia lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan permintaan kaum Samud yang menantang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan doa yang diminta Nabi Soleh untuk mengalahkan keangkuhan kaum Samud. Nabi Soleh meyakini bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan mukjizat dengan timbal balik berupa janji iman kaum Samud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji ini berupa kaum Samud harus meninggalkan agama dan sesembahan mereka serta harus beriman kepada Allah ketika mukjizat itu benar terjadi. Nabi Soleh pun berkata pada kaumnya seperti diabadikan dalam surat Hud ayat 64, "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Oleh karena itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu memperlakukannya dengan buruk yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab." Setelah mukjizat keluarnya unta betina itu benar-benar terjadi, kaum Samud merespon untuk mengingkari janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud kemudian membunuh unta tersebut yang mengakibatkan azab yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun dalam waktu 3 hari. Akhirnya Nabi Soleh yang berbaik hati memperingatkan untuk terakhir kalinya kepada kaum Samud yang masih ingkar untuk beriman kepada Allah. Nabi Soleh menyampaikan kepada mereka yang telah menentang Allah dan tetap berada di jalan yang salah akan mendapatkan azab langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya dijatuhkan pada hari keempat setelah 3 hari waktu tenggang yang dijanjikan sesuai dengan apa yang dikisahkan dalam surat Hud ayat 65. Mereka lalu menyembelih unta itu, maka dia Soleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itulah janji yang tidak dapat didustakan." Mereka yang beriman kemudian diberikan keamanan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azabnya, sedangkan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan azab berupa guntur yang sangat keras yang membuat orang-orang ingkar itu mati bergelimpangan di rumahnya.
Itulah mukjizat Nabi Soleh yang mampu mengeluarkan unta betina dari sebuah batu untuk menjawab tantangan kaumnya, yaitu Samud. Semoga kisah ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keteguhan Nabi Soleh dalam menghadapi tantangan dan keingkaran kaum Samud terhadap ajaran Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Amin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.